Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses putra Indonesia. Teman-teman, saya sebenarnya membuat YouTube ini salah satunya tujuannya adalah untuk teman-teman saya yang kebanyakan mau lihat ke kandang, tapi saya nggak boleh gitu ya, nggak boleh karena banyak alasan sih sebenarnya. Yang pertama adalah safety-nya ya. Kita kan peternak kan tahu sendirilah kalau kita punya kena penyakit virus gitu, kena satu ya kena semuanya, sehingga memang harus benar-benar dijaga mobilitas keluar masuknya kandang, di kandang itu ya harus kita kontrol benar. Terkadang kan kita nggak boleh orang yang datang harusnya ya ganti sandal gitu, ganti baju, nggak megang semaunya seperti itu kan nggak mungkin kalau kita punya tamu kita gitu kan. Sehingga memang saya larang dan saya suruh nonton YouTube. Awalnya seperti itu saya bikin YouTube sehingga tidak tahu, tidak sadar gitu ya. Ternyata sudah banyak sekali video-video saya yang sudah saya unggah. Semuanya hampir 95% pakai handphone karena memang tujuannya tidak membuat video yang cantik ya secara visual ya dan audionya, tapi membuat video yang secara message ya, pesannya itu tersampaikan. Dan kebanyakan saya menjawab dari pertanyaan yang dari komentar itu, sehingga videonya panjang sekali. Dan ini juga saya bikin juga sebagai manual book buat kru saya yang di kandang. Sehingga kalau ada permasalahan apapun tinggal klik kayak misalkan kayak gini ya. Ini kita dicari kayak gini. Teman-teman silahkan klik kayak misalkan di Ndok Puyuh ini. Atau di YouTube _C Ndok Puyuh video. Ya misalkan belum video keluarnya kayak gini. Nah, keluarnya gini Ndok Puyuh. Nah, keluarnya channel kayak gini, lalu teman-teman pilih di videonya. Seperti ini video-video yang sudah kita pernah upload dan sudah saya bikin subnya ya. Misalkan sub dan judulnya berbeda. Misalkan kita mau belajar menetaskan, tekan aja menetaskan. Lalu di enter atau kalau pakai handphone di shot ya di sini. Ada logo mencari. Saya pakai enter aja. Nah, ini akan terdeteksi semua judul yang mengenai penetasan, proses lengkap menetaskan puyuh. Menetaskan puyuh itu mudah, menetaskan telur tanpa air terbukti, pengaruh lampu pemanas inkubator dan lain. Ini kita ulas dalam satu topik itu mengenai penetasan dan teman-teman bisa lihat, dan ketika ada masalah diketik aja masalahnya. Biasanya judulnya sama, saya buat sama supaya kayak kita di perpustakaan ada satu bab dan subbab gitu ya, ibaratnya seperti itu. Makanya judulnya nggak menarik, tapi karena memang judulnya ya sesuai dengan apa yang kita ulas. Lalu misalkan teman-teman mengenai ini di video ya, mengenai DOG misalkan, ya ketik aja DOG, kita klik. Kita enter kalau di sini. Nah, ini mengenai DOG, perawatan DOG, mudahnya pelihara puyuh, pakan DOG dari 7 sampai 30 hari. Masalah DOG puyuh, membedakan DOG jantan dan betina. Kenapa DOG puyuh ngesot, dan ini semua pengalaman-pengalaman kami yang sudah kami kami lalui gitu ya. Sehingga saya videokan ya padanya seperti ini. Mungkin ada salah persepsi dari kita ya mohon maaf, karena kita ini semuanya adalah pengalaman kami pribadi gitu ya, sesuai. Jadi ini analisis saya, tidak saya mengikuti analisis semua orang, bukan, ini menurut kami. Ini tentang DOG, misalnya tentang kandang, semuanya sudah jadi semuanya sudah terulas, alhamdulillah. Ada kata-kata yang tidak terulas pasti akan saya bikin. Nah, ini kandang puyuh kandang puyuh 2020 ini yang lumayan ini dilihat. Kita lihatnya ada berapa orang ini. Ada iklan nih, tonton. Nah, ini sekitar 151.000. Ya lumayan lah ya. Artinya video saya banyak yang lihat itu. Lalu ukuran kandang DOG puyuh ini juga teman-teman yang membuat kandang kadang susah ngiro-ngiro gitu ya, ngiro-ngiro mau bikin ukuran berapa kalau salah. Nah, ini sebagai
bukan patokan ya, tapi rekomendasi, wacana lah ya. Ini punya saya, aduh sorry. Aduh, mic saya jatuh dan mohon maaf saya nggak ngedit video ini langsung saya rekod loh apa adanya ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara gelodak-gelodak. Jadi ini ukuran kandang yang saya punya segini, teman-teman bisa menyesuaikan aja gitu ya. Tidak harus sama. Lalu cara memasang kipas kandang otomatis ini juga tidak, saya nggak ngikutin orang lain. Ini juga kita nyoba-nyoba sendiri dan saya videokan gitu. Lalu kandang anakan puyuh, lalu kandang puyuh 1.500 ekor, kelebihan kekurangan kandang besi. Ini setting kandang saya yang kandang ketiga itu ya, yang ini ketiga. Ini sudah saya semuanya, penyemprotan kandang puyuh ini juga saya videokan semua. Hampir semua kayak apa namanya? Kayak buku catatan harian gitu. Sehingga menurut saya udah cukup lah video-video kayak gini, nanti bisa untuk paling enggak untuk orang-orang saya yang di kandang itu bisa lihat referensi dari saya sendiri tanpa harus tanya gitu. Istilahnya seperti itu sih. Aduh, sorry. Bilang ya gitu. Dan ini kan namanya jejak digital ya, enggak ini bukti saya beternak seperti ini. Misalkan besok mungkin 5 tahun yang akan datang saya harus beternak kambing atau beternak onta gitu misalkan, saya punya catatan buku saya dulu loh pernah bikin video kayak gini dan sudah tutup misalkan karena kandangnya mau dipakai untuk kandang onta gitu misalkan, atau kandang robot. Saya punya satu buku yang untuk kenang-kenangan. Jadi seperti itu. Dan teman-teman kalau misalkan wah YouTube enak ya dapat uang banyak dari AdSense, ya teman-teman harus tahu saya punya channel banyak mengenai YouTube. Ada YouTube mengenai IT, ada mengenai DIY itu kayak homemade gitu ya, produk-produk homemade, mengenai kamera equipment. Lalu ada juga yang mengenai anak-anak, gaming dan lain-lain. Saya punya banyak dan tidak saya publish semua karena ya sifatnya beda-beda lah. Ya ada yang saya brandingkan atau ada yang saya biarkan gitu, macam-macam. Dan yang paling kecil ya termasuk puyuh ini kecil karena saya nggak tahu juga ini karena mungkin peternakan ya. Kalau teman-teman bikin channel kan mengenai apa, ini mengenai hewan dan pemeliharaan gitu. Jadi mungkin iklannya nggak ada yang banyak di sana. Tapi nggak apa-apa, yang paling penting saya seneng ya, itu ketika sesuatu yang kita bikin rencananya tidak sampai ke sana tapi dapat apresiasi, teman-teman bisa mengambil sedikit misalkan manfaat, itu saya udah seneng banget. Jadi gitu aja sih teman-teman. Kalau punya masalah banyak mengenai puyuh, teman-teman bisa masuk di channel kami kayak tadi ya. Aduh sorry channel kami, lalu klik di video, ketik di sini permasalahannya. Kalau misalkan sudah ada, bisa teman-teman jadikan sebuah wacana. Nanti teman-teman bisa lihat di channel yang lain juga. Jadi ya seperti itu sih. Karena ini pengalaman saya pribadi, jadi ya mungkin ada salahnya juga. Tapi ya saya mohon maaf karena mungkin ya paling nggak teman-teman jangan terlalu bodoh lah. Kalau kita lihat sesuatu kan dianalisa dulu. Jadi nggak harus percaya sama orang 100%. Jadi ini oke sih fakta yang lain atau opini yang lain nanti disimpulkan sendiri. Itu lebih baik, lebih bijaksana dalam mendapat informasi di sosial media. Saya Dipras, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.